Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun pembelajaran ekonomi pada hari ini dilaksanakan secara daring atau jarak jauh, tapi kalian harus tetap semangat karena ekonomi merupakan pelajaran yang memiliki peranan penting dalam kehidupan. Segala sesuatu tak luput dari yang namanya ekonomi. Misalnya, kalian diberi uang jajan oleh orang tua, lalu berangkat ke sekolah bayar transportasi umum, dan nyampe di sekolah jajan ke kantin. Semua itu berkaitan dengan pembelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat masing-masing dipersilahkan. Ibu harap kalian mengisi presensi terlebih dahulu pada link berikut ini. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengisi presensi tersebut. Baik, sudah 2 menit berlalu. Sudah presensi semua ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai kebijakan moneter. Dari mulai pengertian kebijakan moneter, peran dan fungsi kebijakan moneter, jenis kebijakan moneter, dan juga instrumen yang ada di dalam kebijakan moneter. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini melalui metode jarak jauh, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian kebijakan moneter, mampu menganalisis peran dan fungsi kebijakan moneter, mampu menjelaskan tujuan kebijakan moneter, mampu menjelaskan instrumen yang ada di dalam kebijakan moneter. Seperti yang telah dijelaskan pada minggu lalu mengenai inflasi, bahwasannya inflasi ialah kenaikan harga secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, kebijakan moneter ini merupakan salah satu kebijakan yang dapat mengatasi inflasi. Sebelum masuk ke materi kebijakan moneter lebih jauh lagi, kalian tahu tidak apa itu krisis moneter? Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Ya, Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Ibu akan menampilkan tayangan video mengenai krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Kalian simak baik-baik, pahami baik-baik isi video tersebut. Ini dia videonya.
lost. Everything's been taken away from me. All is lost. Everything that I've known is gone. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara Wakil Presiden secara resmi akan melaksanakan pengucapan sumpah sebagai Presiden yang bermakna Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya.
till the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done, for all that I've blessed and all that I've wronged, and dreams until my death I will wander along to be roam by roam, patiently I wait for you there. Dari tayangan video tersebut dapat kita lihat bahwa pada saat krisis moneter tahun 1997 sampai dengan 1998 itu Indonesia mengalami kemiskinan yang begitu parah, pengangguran di mana-mana, dan juga inflasi yang terjadi sangat besar. Nah, untuk mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi, maka diperlukanlah kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau sebagai tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter ialah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh, dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yakni suku bunga, giro wajib minimum atau GWM, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Untuk lebih jelasnya, akan Ibu jelaskan melalui slide-slide berikut ini. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan ekonomi untuk mengatur ukuran atau tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian di suatu negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter ini dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar di dalam pasar. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, yang berhak melaksanakan kebijakan ini ialah Bank Sentral. Bank Sentral di negara Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Tujuan dari dilakukannya kebijakan moneter ialah ada 3. Yang pertama yaitu inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Inflasi yang rendah dalam suatu negara merupakan tanda sehatnya perekonomian di suatu negara.
Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi di dalam suatu negara, maka kebijakan moneter inilah yang diharapkan mampu mengatasi hal tersebut. Yang kedua ialah pengangguran. Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. Perluasan pasar kerja ini yang nantinya akan menyerap tenaga kerja, dan hal tersebutlah yang mengakibatkan berkurangnya pengangguran di Indonesia. Perluasan pasar kerja inilah yang mengakibatkan terserapnya angkatan kerja. Yang ketiga ialah nilai tukar mata uang. Yang ketiga ialah nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang yang dicetak. Dengan begitu, maka mata uang negara tersebut akan rendah karena uang yang Sebagai contoh, Bank Indonesia Peran kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Yang kedua, stabilitas harga. Yang ketiga, kesempatan kerja. Dan yang keempat, neraca perdagangan dan pembayaran. Stabilitas ekonomi yaitu ketika kondisi ekonomi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, maka kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Stabilitas harga yaitu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Yang ketiga, adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang atau jasa. Pada pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, menyeimbangkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui penambahan jumlah ekspor yang terjadi dikarenakan penurunannya suku bunga perbankan. Kebijakan moneter terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Yang kedua, kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif ialah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Sedangkan untuk jenis kebijakan kontraktif ialah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kebijakan kontraksi ini digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi. Kebijakan moneter yang stabil dan berdampak baik pada kondisi ekonomi negara merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Untuk mengetahui kestabilan keuangan dan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disediakan untuk mengukur keberhasilan tujuan kebijakan tersebut. Beberapa instrumen kebijakan moneter tersebut antara lain, yang pertama politik diskonto, yang kedua GWM atau Giro Wajib Minimum, yang ketiga OPT atau Operasi Pasar Terbuka, dan yang keempat adalah persuasi moral atau himbauan moral. Yang pertama ialah politik diskonto. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mempengaruhi tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank umum untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, maka biaya pinjaman untuk bank itu akan meningkat.
Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang beredar akan berkurang. Hal tersebut yang dapat mengatasi inflasi. Yang kedua ialah penyesuaian GWM atau giro wajib minimum. Bank sentral biasanya mengatur jumlah GWM atau giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro wajib minimum atau GWM sendiri adalah simpanan minimum yang harus wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Jika bank sentral meningkatkan GWM atau giro wajib minimum, maka bank komersil hanya akan menyediakan sedikit uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan dan dengan demikian suplai uang akan menurun. Yang ketiga ialah OPT atau operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah. Akibatnya, bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang yang beredar dalam pasar. Yang keempat ialah persuasi moral atau himbauan moral kepada masyarakat. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini ialah mengenai kebijakan moneter, bahwa kebijakan moneter ialah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia atau BI, untuk mengendalikan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama, untuk mengurangi tingkat inflasi. Yang kedua, untuk mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, untuk mengatur nilai tukar mata uang. Peran kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis kebijakan moneter itu ada 2. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Yang kedua, kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif ini dilakukan ketika negara sedang terjadi deflasi, dan kebijakan kontraktif itu dilakukan ketika negara sedang terjadi inflasi. Instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, politik diskonto. Yang kedua, penyesuaian GWM atau giro wajib minimum. Yang ketiga, OPT atau operasi pasar terbuka. Dan yang keempat adalah persuasi moral atau himbauan moral. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini mengenai kebijakan moneter. Untuk catatan yang tadi sudah Ibu perintahkan, itu nanti bisa langsung dikirim di Google Classroom. Dan lalu untuk link latihan soal itu bisa diakses melalui link berikut ini. Nanti langsung diisi saja soal-soal yang ada. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini ialah kebijakan yang kedua untuk mengatasi inflasi. Sekian pembelajaran ekonomi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.